Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum saya mulai, yang di belakang bisa maju ke depan enggak? Nih jamaah akhwat ibu-ibu. Bisa merapat ke depan enggak? Biar tidak ada yang ngobrol, semuanya tawajuh. Bapak-bapak maju satu langkah ke depan bisa enggak? Ayo semuanya ya. Meskipun kita tak banyak, tapi kalau kita buat majelis ini dengan menghidupkan sunnah, insya Allah rahmat Allah akan bercurah-curah. Amin. Ayo Pak. Ayo, panggil Khalid, suruh Khalid turun aja. Khalid suruh turun aja. Berarti kurang kursi satu dong. Nah, antum mau jadi host apa tidak? Apa anaknya yang nanti ngobrol sama Khalid? Iya. Ya maksudnya anak dulu sini nanti Khalid sama ini istri naik. Oh ada. Ada ya, silakan. Berarti saya ngambil kursi tambahan. Enggak mungkin nanti pas anak selesai materi antum naik. Oh iya. Ya. Udah. Angkat kepalanya, buka matanya semua ya. Ya, karena yang ngomong ini bukan ustadz, maka yang mendengarkan mesti sungguh-sungguh tawajuh. Karena kalau mendengarkannya sambil ngobrol nanti pulang-pulang salah paham. Oh, ngomong apa dari Sulaiman tadi? Insya ya. Nah, jadi hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur kepada Allah. Ya. Karena begitu banyak nikmat Allah yang Allah bagi kepada kita. Mulai dari nikmat dunia, harta benda. Ya. Kalau harta benda ini ya, dunia ini nikmat yang paling rendah yang Allah beri kepada manusia. Perkara-perkara dunia, pangkat, jabatan, popularitas, rumah yang megah, mobil yang bagus, itu adalah perkara yang paling rendah. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia adalah nikmat harta benda. Sehingga kepada orang kafir pun Allah bagi. Jadi jangan dipikir ya ini ada orang kaya Allah sayang sama dia, belum tentu. Boleh Pak disambut Pak. Ini ada Prof Khalid Wilot, MMA. Welcome. Tahu Prof itu apa? Profesional, bukan profesor ya. MMA tahu nggak MMA? Nanti kita tanya sama dia. Itu gelarnya dia. Khalid, sit down next to me, Khalid. Yeah. So Michelle's not go down. Where is? She's not okay. Let's come. Ada istrinya juga, Michelle. Masya Allah. Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, nikmat dunia, harta benda itu bukanlah puncak nikmat. Ya. Setelah nikmat harta benda, Allah beri nikmat kesehatan. Kalau nggak sehat, nggak mungkin datang ke sini kan? Ya. Nikmat kesehatan ini hadirin mulia lebih berharga daripada apa saja di dunia. Harta benda maksudnya. Ya. Orang nggak akan ada yang mau diberikan harta seisi dunianya, tapi dia sakit. Nah, maka kita syukuri nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Michelle, welcome Michelle, sit down.
Kasih duduk tempat Michelle di depan, kasih di depan. Ayo Kak, geser dikit Pak. Masya Allah, Masya Allah. Iya, enggak. Alhamdulillah. Dan puncak dari segala nikmat apa hadirin mulia? Adalah nikmat iman. Nah, jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara iman adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Ya, coba didengarkan baik-baik kalimat ini. Perkara iman adalah perkara yang paling penting di dalam kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, pangkat, jabatan. Iman itu lebih penting daripada apa saja, bahkan lebih penting daripada seluruh ibadah kita. Salat, zakat, puasa, haji, umrah. Iman is more important than salat. Khalid ini, mohon maaf, Khalid dia sudah pernah salat sebelum jadi orang beriman. It's true. You make salat before Muslim. Before, ya. Yeah. Dia lihat orang salat, dia ikut salat, tapi belum beriman, tidak ada nilainya. Semua kebaikan yang dilakukan oleh manusia tanpa iman tidak akan ada nilainya. Nah, makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam satu hadis, jaddidu imanakum, kata Nabi. Perbaharuilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Ayo semuanya, la ilaha illallah. Ini kalimat la ilaha illallah ini hadirin sekalian, lebih berat daripada 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Kita ucapkan tapi kita tak paham maknanya, itu masalahnya. Ya. Kalimat yang terdahsyat. Apabila di dunia ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala akan hancurkan ini dunia. If no one recite la ilaha illallah, Allah will destroy this earth and all universe. Allah hancurkan semuanya. Nah, makanya hadirin mulia, dunia ini tetap berjalan, berputar, matahari tetap terbit karena masih ada orang-orang yang memuji Allah. Masih ada orang beriman di muka bumi ini. Nah, jadi hadirin, Allah hantarkan 124.000 orang nabi ke dunia. 124,000 messengers. You know, all messenger of Allah 124,000. 313 orang nabi dan 25 nabi namanya ada ditulis dalam Al-Quran. 25 nabi messenger exist in Quran, his name. Tapi nabi banyak, silih berganti dari Nabi Adam alaihissalam dan ditutup oleh last messenger of Allah. Nabi yang terakhir dari Allah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi datang membawa satu kalimah yang sama, yakni kalimah la ilaha illallah. Seluruh nabi mendatangi manusia, bicara dari hati ke hati, dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, merayu-rayu manusia, mengajak manusia untuk mengenal Allah, untuk mencintai Allah, untuk takut kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Itu kerja Nabi. So the dakwah is the effort of all messenger of Allah. Dakwah ini adalah kerja semua nabi. Dan pintu kenabian, the door of messenger of Allah, the last messenger of Allah is Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kerja nubuah, kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang melanjutkan? Seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya akan menjelaskan satu hadis qudsi. So one hadis qudsi, you know what hadis qudsi Khalid? Ya, Khalid sudah tahu hadis qudsi, sudah jelaskan. The word of Allah, firman Allah yang tidak wujud dalam Al-Quran, tapi itu firman Allah. Itu namanya hadis qudsi.
Jadi saya pernah membaca satu kitab, nama kitabnya Muntakab Hadis, ditulis oleh Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi dan Maulana Muhammad Sa'ad. Nah, ini kitab boleh nanti dicari, Muntakab Hadis, kumpulan hadis-hadis pilihan yang sahih. Subhanallah, di satu bab kitab itu ada namanya bab istikhlas. You know, in this book I read one hadith. This good news for us. Hadis ini kabar gembira untuk kita semua, buat kita semua. Bagaimana bunyi hadisnya hadirin sekalian? An Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul, dari Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Darda, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abul Qasim. Khalil Abul Qasim is Rasul. Because Rasulullah, he have a son. The name of his son is Qasim. Ibrahim Qasim. He died, passed away when a baby. Anak Nabi yang meninggal waktu bayi, namanya Qasim. Maka orang-orang Makkah, orang-orang Arab memanggil Nabi Muhammad dengan panggilan Abul Qasim. Sami'atu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah pernah berfirman kepada siapa? Kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya Isa, wahai Isa, inni ba'itsu min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Wahai Isa, setelah engkau akan bangkitkan satu umat. Jadi Allah bercerita tentang kita semua. Setelah engkau wahai Isa, inni ba'itsun. Ba'its. Ba'its itu salah satu sifat Allah. Aku akan bangkitkan satu umat untuk buat kerja dakwah. Jadi kata dalam hadis qudsi ini, Allah Subhanahu wa taala berjanji. Maaf. Tolong di. Wait, no worries. Yeah. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan membangkitkan satu umat. Inni ba'itsum min ba'dika ummatan. Ini aneh nih, bahasa hadis ini kata guru saya. Umat dibangkitkan untuk buat kerja dakwah. Biasanya dulu yang dakwah itu Pak cuma nabi-nabi saja. Kalau bukan nabi, dia cuma ibadah saja. Dulu kalau bukan nabi, if not messenger of Allah, if he's not nabi, no dakwah. Only ibadah, only sujud, only reading kitab, only zikir. Ya. Jadi aku akan bangkitkan satu umat itu buat kerja dakwah, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahum yakrahuna tasabu wa sabaru. Kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan ihtisab, mengharap pahala dari Allah. Jadi ciri-ciri kita umat akhir zaman ini diceritakan kepada Nabi Isa. Kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur memuji-muji Allah. Kalau mereka mendapat perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar. So if we got something good, we say Alhamdulillah. Kalau dapat perkara yang tidak disukai, sabar. Wala hilma wala ilma. Tapi itu umat tidak punya kelembutan dan tidak punya ilmu. Allah said about us, no soft in the heart, very tough, yeah? And no ilm, no knowledge. This umat tidak berilmu, tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu. Tapi buat dakwah. Nah, ini ada ya Pak. Subhanallah. Sehingga Nabi Isa alaihissalam asking to Allah, Ya Allah, Ya Rab, kaifa yakunu hadza lahum wala ilma wala ilma? Bagaimana mungkin orang semacam itu buat kerja dakwah? Tidak punya kelembutan, tidak punya ilmu. Maka Allah Ta'ala menjawab pertanyaan Nabi Isa alaihissalam, U'tihim min hilmi wa ilmi.
memberikan kelembutan langsung dari kelembutanku, dan aku akan memberikan mereka ilmu langsung daripada ilmuku. Jadi teman-teman semua, meskipun kita tak punya ilmu, saya ini contohnya, Khalid contohnya, kita ini bukan ustadz, bukan ulama. Khalid seorang fighter, Dari Sulaiman seorang seniman. Saya anak band Pak, sampai hari ini masih main band, main musik. Saya pelukis, dulu saya melukis potret, sekarang hijrah jadi pelukis kaligrafi. Dulu saya musiknya underground, metal, sekarang jadi musisi religi. Tetap musik. Jadi ternyata Islam itu tidak merubah profesi orang, cuma mengalihkan saja. Yang tadinya berdagang tetap jadi pedagang. Yang tadinya berdagang dengan penuh riba, penuh tipu-tipu, sekarang pedagang yang jujur. Maaf Ustaz. Petani tetap jadi petani, yes. Boleh satu lagu dong? Boleh Ustaz. Mau nyanyi dulu? Iya. Oh, request lagu langsung nih. Buat bukti dong. Baik, nanti saya akan ajak semua kita berselawat ya. They asked me to sing a song. Is okay? Mau dengar saya nyanyi enggak? Ditunggu banget. Baik, katanya. dan saya juga bawa lukisan saya nanti. Jadi sekarang zaman bukti, bukan hanya cerita kan. Allahu Akbar. Di mana saya harus bernyanyi di sini? Pakai gitar apa enggak? Hah? Subhanallah. Baik. Udah disiapkan Ustaz. Baik, Ikhwan Akhwat, make applause untuk Ustaz dari Sulaiman. Are you from Canada? Austria. Okay. Bismillah. Mau request lagu apa? Hah? Silakan, ada yang mau request lagu apa? Hah? Dangdut? Ya nggak bisa, saya bukan Roma Irama. Ya, saya ada satu salawat, saya ada satu syair. Jadi lagu ini pernah saya nyanyikan di Makkah. Lagu ini pernah saya nyanyikan di ma'hadnya Syahid Ahmad bin Muhammad Alawi al-Maliki di Makkah. Subhanallah. Dan waktu saya menyanyikan lagu ini bersama Ustaz Abdul Somad, Syahid Ahmad dia menangis, ada videonya. Entah apa dia, beliau terharu lah. Kemudian setelah saya bernyanyi, beliau tanya, judul lagu ini Ya Rasulullah, ya. Subhanallah. Dia beri saya sebuah nasihat, teruslah kamu berkarya, ajak umat kepada Allah dan Rasulnya, karena begitu banyak umat Rasulullah yang tidak mau datang kepada ulama dan mendengarkan nasihat ulama, tapi dia akan mendengarkan nasihat kamu. Maka saya dapat ijazah dari Syahid Ahmad, waktu itu dipasangkan langsung sorban dengan tangan beliau. Jadi waktu itu yang diberikan sorban malam itu saya dengan Ustadz Abdul Somad. Subhanallah. Semoga istiqomah sampai mati, amin. Rasul ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi salam salam alaika. Semua salawat ya. Ingat satu salawat 10 rahmat bercurah-curah. Ya Rasul. Kurang keras suaranya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu, selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang
coba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita dakwah. Malam-malamku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam salam alaika. Ya Nabi, salam salam alaika. Sallu ala Nabi. Baik, close untuk Ustaz Deris Sulaiman. Masya Allah, Masya Allah. Dua aja kerja Nabi, Pak. Dua kerja Nabi. Siang hari memuji-muji Allah di hadapan manusia, malam hari memuji-muji manusia di hadapan Allah. Siang hari berkeringat untuk dakwah, malam hari menangis memohon hidayah. Saya sudah 23 tahun menjalani kehidupan semacam itu. Saya memakai sorban ini sudah 23 tahun, Ustaz. Dan saya tak pernah lepaskan. Kenapa? Karena Allah berikan sebuah kepahaman sangat sederhana, bahwasanya untuk membuktikan cinta kepada seseorang, ya, Khalid, if you want to prove your love, you must love everything about somebody you love. Kalau kita mencintai seseorang, kita harus mencintai segala sesuatu yang berhubungan dengan orang itu. Dulu saya waktu jauh dari agama, saya mencintai beberapa grup band metal dari luar negeri. Rambutnya saya tiru, bajunya saya tiru, celananya saya tiru, lagunya saya hafal, gaya berfotonya saya tiru, semuanya. Cara bernyanyinya saya tiru. Kenapa? Because I love them. Karena saya mencintai mereka. Hari ini kalau ada orang mengaku mencintai Rasulullah, buktinya mana? Ternyata hadis yang saya baca di depan tadi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa yang mencintai aku akan bersama denganku di dalam syurga. Amin. Waktu itu Ustaz, saya tanyalah sama Ustaz yang mengajak saya ikut dakwah itu. Saya diajak itikaf 3 hari pesantren kilat di Bali. Jadi saya mengenal agama bukan di Makkah Madinah, bukan di madrasah, tapi di Bali, di Pantai Kuta. Saya tanya bagaimana penampilan Nabi, tolong ceritakan. Lalu dia ceritakan Rasulullah itu oh Masya Allah, berpakaian gak sembarangan, dia berdandan, bersolek. Nabi itu bukan seperti gembel pakainya. Sorban Nabi itu dahsyat. Nabi itu pernah pakai sorban warna marun, merah marun, pernah pakai warna putih. Sorban putihnya Nabi itu yang diminta oleh Ummahatul Mukminin Khadijah untuk dijadikan kain kafannya. Ya, jadi sebelum wafatnya Ummahatul Mukminin, beliau minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku nanti dikafani oleh sorbanmu? Jadi sorban ini bisa jadi kain kafan juga. Pernah Nabi pakai sorban warna hitam, pernah Nabi pakai sorban warna hijau. Gamis Nabi juga luar biasa, Masya Allah. Desainnya Nabi itu Masya Allah. Meskipun mata Nabi begitu indah, sebelum tidur Nabi sunnahkan memakai cilak mata. Tatapan matanya tajam, Rasulullah SAW. Kulit Nabi bercahaya, kulit Nabi, keringat Nabi lebih wangi dari kasturi, keringat Nabi. Tapi tetap Nabi pakai wangi-wangian. Bayang tuh, Rasulullah SAW itu kalau melewati satu jalan, orang-orang tahu pasti Muhammad baru saja melewati jalan ini. Kenapa? Wangi tubuhnya tertinggal di sana. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Insan kamil, manusia sempurna. Maka waktu itu saya tanya, boleh nggak saya pakai sorban? Dulu rambut saya itu kayak Bob Marley, panjang. Terus saya gundulin rambut, kemudian saya langsung pakai sorban, dan saya berniat, insya Allah saya akan istiqomah pakai sorban sampai mati. Amin. Makanya saya nggak pernah lepas sorban. Diketawakan, saya pernah diludahin orang muka saya gara-gara pakai sorban, Pak. Karena saya pakai sorban tahun 2001 tuh WTC. You know Khalid, I don't never tell you. When the first time I used imamah, somebody speech on my face. Yeah, really.
Saya bilang, wah Allah, ini kemuliaan macam apa? Dulu yang diludahi kan cuma nabi-nabi. Kenapa saya juga diludahi? Saya nggak marah. Untung ludahnya nggak bau ya. Kok bau kejar juga orangnya. Subhanallah hadirin mulia. Itulah. Maka mohon maaf ya, kalau penampilan saya ini orang sering bertanya, ini Bang Dery ini orang mana sih? Orang Arab, Habib kata, bukan. Saya bukan Habib. Ya, saya ini Habib, Arab bukan, India bukan. Saya ini orang Minang, orang Sumatera Barat yang merantau di Bali. Sekarang sering di Jakarta dan sekarang juga sedang sering di Sumatera, di Palembang, lagi bangun masjid di Palembang. Nah, itulah ceritanya kenapa saya hari ini tetap main musik. Sebetulnya saya sudah tinggalkan musik ini 11 tahun. Tahun 2000 mulai mengenal agama, tiba-tiba guru saya almarhum Irfan Rotor, dia bakar gitarnya, Pak. Yang mengajari saya main musik, ada band metal, mungkin ada yang nggak kenal ya, yang buka Metallica di Lebak Bulus, namanya Irfan, sudah meninggal beliau. Jadi ketika beliau mulai hijrah, beliau memutuskan untuk tidak bermusik lagi, dia bakar gitarnya. Jadi awal-awal hijrah saya pun sudah membakar gitar saya. Saya nggak wadah, memang musik ini melalaikan. Ya, musik ini melalaikan. Orang kalau udah dengar musik itu kadang-kadang nih, kalau dia tidak beriman ya, galau, musiknya sedih dia ikut nangis. Ya. Bahkan ada yang bunuh diri gara-gara musik, benar. Bahaya musik ini, Pak. Bahaya. Nah, makanya saya putuskan dari tahun 2000 sampai 2011 saya tidak pernah menyentuh gitar. Sampai satu hari saya pulang khurus dakwah di Cina. Jadi gini nih teman-teman ya, saya ini bekerja, tidak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Tidak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Kalau Allah beri saya rezeki, insya Allah itu uang untuk dakwah. Pergi dakwah kadang ke luar negeri, kadang ke Australia, kadang kemana-mana, keliling dunia. Insya Allah besok nih, tanggal 15 Februari saya mau ke Turki, ada mau ikutnya? Boleh daftar ya. Nah, kita naik balon di Kapadokia ya, di sana. Dakwah di sana. Dakwah terus. Subhanallah, tahun 2010 saya pergi 4 bulan dakwah keliling Cina. Hong Kong, Macau, semuanya. Itu dengan biaya sendiri, Pak. Dakwah itu nggak boleh minta proposal. Ya, dakwah itu pakai duitmu sendiri, bi amwalikum wa anfusikum, hartamu dan dirimu sendiri. Beda dengan konser. Kalau konser ini boleh nih, ada akad muamalah. Tapi kalau dakwah hanya membesarkan Allah. Dakwah itu nggak ada foto-foto ini. Mohon maaf, ini bagian dari ta'lim ya. Ini dari acara kita nih. Dakwah yang betul itu cara Nabi. Datang kepada orang yang mengundang, yang tidak mengundang, yang suka, yang tidak suka, yang kaya, yang miskin, orang kota, orang desa, semua datangi. Bawa makananmu sendiri. Maka kalau saya pergi dakwah, kami bawa kompor. Kami tidak akan memakan hidangan orang yang kita dakwahi, tidak akan meminum minuman yang mereka suguhkan. Justru kita bawa duit bagi mereka makan. Itu dakwah. Hanya membesarkan Allah, mendatangi umat dan tidak minta upah. Itu ciri dakwah Nabi. Paham ya? Nah, kalau ini acara-acara semacam ini bagian dari dakwah, efek dari dakwah. Kalau dakwahnya betulnya Bang Ustaz, datang dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu seperti Nabi lakukan. Ya. Insya Allah dibuat nanti ya, mudah-mudahan pulang dari sini kita ketuk pintu rumah teman kita. Assalamualaikum. Seperti Khalid buat dakwah. Ya, ini Michelle. Ketika dia masuk Islam, dia ajak istri masuk Islam. Belum bisa baca Quran, dia ajak anaknya masuk Islam, dia ajak tetangganya masuk Islam. Allahu Akbar. Ini baru 2 tahun jadi orang Islam, entah udah berapa puluh orang diislamkan. Ini kita udah puluhan tahun jadi orang Islam, udah berapa orang kita islamkan. Nah, ini inspirasi ini ya. Habis ini kita dengarkan Khalid bicara. Setelah itu nanti saya akan nyanyi lagi. Ustadz Aidil bisa diambilkan lukisan kaligrafi saya di mobil. Nah, enggak, 2 biji aja. Nah, saya nanti insya Allah akan memberikan hadiah bagi orang baik. Siapa yang beruntung nanti akan dapat lukisan saya insya Allah. Baik, Khalid, please, this is your time now. No, yeah, you talk now. It's my time. Yeah, your time now. Ya, kita dengar Khalid dulu ya, besok baru nyanyi lagi ya. Bismillah. Tafadhol Khalid, please.
This is Mr. Khalid MMA ya. Ya. Nama beliau Prof. Prof. Khalid Wilot MMA. MMA, Masya Allah. Apa Prof itu? Profesional. Bukan profesor, Pak. Profesional. Dia petarung profesional, makanya kita beri nama profesional. From Austria ya. Ya, from Austria. Austria, Masya Allah. Please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar orang baik semuanya? Baik, Masya Allah. Salah. So, nama saya Khalid, saya dari Austria. Ya, Austria, bukan Australia ya? Austria. Eropa. Austria. I'm not sheikh, I'm not ustad, I'm motivator. Aku bukanlah syekh, bukan ustadz, tapi seorang motivator. Miracle motivator akhirat. Allahu Akbar. Oh, Allah Akbar. Subhanallah. MMA. MMA. Miracle Motivation Motivation Akhirat. Akhirat. Allahu Akbar. Saat ini saya sedang belajar Indonesia. Sekarang saya sedang belajar Indonesia. Tepuk tangan yang mulia, Masya Allah. Allahu Akbar. Tangan. Allahu Akbar. Sebenarnya sejak hari ini Anda akan menjadi organ pertama yang menikmati hari ini. Saya harap saya baik-baik saya. Allah, amin, amin, amin. Saya baru pertama kali dengar dia ngomong kayak gini nih. Yeah, that's why he tell me, you will surprise. Hey, Assalamualaikum. Ya Syekh. Allahu Akbar. Tafadhal. Good Khalid, good, very good. Jangan buang waktu mencari kesalahan, mungkin tidak ada. Jangan membuang-buang waktu mencari, not mengkari. Mencari. Mencari. Jadi bagian ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Mencari kesalahan. Ya. Learning by doing. Huh? Pakai kol-kolah mencari. Yes. Continue lah, good. Very good Khalid. Yang paling lambat, yang tidak melupakan tujuannya, selalu berjalan lebih cepat daripada orang yang mengembara tanpa tujuan. Ngerti nggak? Baik. Ngerti kan? Jadi jangan menyerah katanya. Kita harus semangat. Biar lambat tapi tetap sampai ke tujuan. Insyaallah ya. Continue, continue. Good. Takbir! Allahu Akbar. Akbar. I know you're waiting for that. Oh, subhanallah. Allahu Akbar. Akbar. Semangat, semangat nih. Masya Allah, Kuningan semangat. Ini luar biasa nih Kuningan. Tidak ada yang bisa menjamin Anda bahwa Anda akan mencapai tujuan dalam waktu tertentu. Yes, ngerti. Mantap. Masya Allah. Allahu Akbar, yes. Subhanallah. Good, 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 good. Very good Khalid. Sampai terpana Ustaz, sampai terpana. Hah? Banyak yang terpana. Gitu. Iya, terpana, iya, bagus. Subhanallah. Pokoknya kalian paham nggak paham, paham ya. Yes. Continue. Yes, ya. Yes. Oke, continue, continue. Masya Allah. Oke. Tetapi Anda dijamin tidak akan pernah mencapai tujuan yang belum pernah Anda tetapkan sendiri. Yes. Oke, good. Nanti aku jelasin maksudnya apa ya. Saya lagi mikir juga nih maksudnya apa. Terus. Continue, continue kalian. Baik-baik. Ya, lanjutkan. Baik, 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 baik. Oke. Surprise, everybody surprise kalian. Ya. Ya. Jika ada seseorang yang menahan Anda dari tujuan Anda, jauhkan mereka dari Anda. Takbir. Allah Akbar. Paham kan?
Yes. Continue Khalid, continue. Allah kuasa. Allah makhluknya kuasa. kuasa. Oh, we start again. Ikuti dia. Follow him. Okay? Allah kuasa. Makhluknya kuasa. Dunia sementara. Akhirat selama-lamanya. Akhirat selama-lamanya. La ilaha Illallah. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. This is MMA. Itulah MMA. Takbir Allahu Tepuk Akbar. tangan buat Prof Khalid. Subhanallah. Apa Ustaz ada yang mau tanya? Yes. Somebody want to ask. Tunggu sebentar. Oh iya. Continue lagi. Oh iya lanjutkan. Oh, siap. Jika saya mendengarkan orang lain saat itu, saya tidak akan pernah tahu apakah saya memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang juara. Allahu Akbar. Takbir. Gini. Sudahkah kita berhenti mengejar impian kita? Allahu Akbar. Tidak. No. Sudahkah kita berhenti mempercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Allahu Akbar. Sudahkah kita berhenti mempercaya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Sudahkah kita berhenti menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Takbir! Allahu Akbar. Tidak, kami belum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Paham kan? Kita hebat. Kita hebat. Kita cantik. Kamu cantik katanya. Kita sukses. Sukses amin. Kita sehat. Kita taat. Kita adalah umat. Amin. Apa what? Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Bukan wajah atau tubuh Anda yang membuat Anda sempurna, melainkan apa yang ada di hati Anda. Allahu Akbar. Takbir. Allah Akbar. 5 doa Anda sehari. Zakat Anda, puasa Anda di bulan Ramadan, ziarah Anda ke Mekah, Umrah. mencintai dan menghormati pasangan Anda, Cintai suami istri Anda masing-masing. cinta dengan akal mencintai, dengan tulus bersikaplah lembut dan adil, Tuh. kuat dan percaya diri. Ketika seseorang mementang orang yang Anda cintai, mereka mementang Anda. Bersabarlah, lindungi yang lemah dan bantu yang miskin. Amin. Allahu Akbar. At least, Khalid. that's the end. And then everybody understand. You have very good. Very good. Very good. Very Mashallah. Yes. Subhanallah. You Subhanallah. understand? Ya? Ilaha illallah. Illallah. Ini adalah MMA yang dibawa ke level baru. Ini adalah MMA. Dia kan atlet MMA. Ini level baru MMA katanya. Allahu Akbar. Terima kasih telah mengizinkan saya berada di sana hari ini. Di sini. Di sana. Anda hebat. Amin. Khalid. Di sini, no di sana. Here. di sini. Masya Allah. Takbir. Tepuk Allah tangan. Nama saya Khalidot. Saya dari Austria. This is Miracle Motivator Akhirat. La ilaha
Allahu Akbar. La ilaha Illallah. takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Takbir. Allah. Allah Akbar. Masya Allah. Thank you. Thank Tepuk you, tangan Khalid. buat Mr. Khalid. Wow. Masya Wait. Allah. Subhanallah. Ji, this is surprise. Ini kejutan nih. Maka dari tadi Khalid nih dia di dalam kamar terus dia nggak mau diajak keluar. Ternyata dia sedang membuat teks pidato. This is unbelievable, Khalid. Salute you, brother. Can you have it? Ini hebatnya mereka nih ya. Meskipun baru belajar Islam, tapi keyakinan mereka unbelievable. Tidak bisa diganggu gugat. Dia pernah bilang sama saya tadi kemarin pagi, dia bilang kalau saya berdiri di atas ring, dia ini juara nih, 100 kali bertarung street fighter, Khalid cuma sekali aja kalah, Pak. Ini ngeri orang nih, Pak. Betul. Dia kalau bukan Khalid, kalau kalian ingin tahu story of life of Khalid, buka di YouTube, sudah banyak orang meliput kehidupan dia. Karena ini kisah hijrahnya Khalid itu luar biasa. Unbelievable. Makanya saya putuskan waktu itu, dia baru 1 minggu masuk Islam, saya DM Instagramnya dia, ternyata dia balas. Terus saya bilang sama dia, kita make friend. Subhanallah, Michelle juga. Terus I tell Khalid, saya bilang sama Khalid, kalau habis pandemi, kamu harus datang ke Indonesia. Dan dia sudah datang 2 kali. Takbir. Dan insya Allah, tidak lama lagi, kita buatkan dia KTP Indonesia. Amin. One day insya Allah you will become Indonesian. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Gendut, kurus pun Sementara dunia sementara, akhirat selama-lamanya. tepuk tangan buat Saberia. Insyaallah. Ustaz, sedikit kita bikin santai aja majelis ini ya. Mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmahnya ya, bahwasanya kami yang bodoh-bodoh ini pun kalau mau bisa menjadi asbab hidayah ya. Khalid, Michelle, Masya Allah, saya yakin one day, satu hari nanti mereka akan jadi orang-orang hebat. Amin. Amin ya. Dia ini champion, dia juara di MMA ya, 2 kali juara Eropa. Subhanallah. Tapi karena dia memang bandel kan, sehingga waktu dia banyak habis di penjara. Dia 10 tahun di penjara dulu. Kalau enggak sudah masuk UFC nih, dia udah masuk ke kelasnya Khabib dan teman-teman itu. Cuman itulah takdir Allah. Tapi insya Allah Khalid akan menjadi orang bermanfaat untuk agama. Amin. Ya. Jadi saya bilang sama Khalid, kamu datanglah ke Indonesia belajar agama sungguh-sungguh. Bunda, saya suruh dia sama Michelle datang supaya dia bisa baca Iqra, alif, ba, ta, tha, sampai dan sekarang sudah mulai Khalid mengaji setiap hari dan alhamdulillah kabar gembira Khalid juga sudah disunat. Alhamdulillah. Ya. Umur 40 tahun disunat, Bapak yang Pak. Allahu Akbar. Jangan dibayangin. Subhanallah. Akhirnya hadirin mulia, sekarang dia sudah memutuskan akan belajar agama di Indonesia. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan Khalid akan tinggal di Jakarta bersama saya. Dan ini mungkin mudah-mudahan bukan pertemuan pertama kita ya. Bukan pertemuan yang terakhir. Mudah-mudahan setelah ini kita bikin majelis lagi yang lebih serius lagi. Amin. Yang lebih ramai lagi orang yang datang, yang buat persiapan lebih matang lagi ya. Sehingga banyak orang-orang hijrah yang perlu kita dengarkan kisah hijrahnya. Dan satu, Ustadz minta doanya, saya sekarang sedang melukis Al-Quran 30 juz. Nah, saya melukis Al-Quran untuk pembangunan masjid di Palembang. Jadi teman-teman kalau mau melihat karya-karya saya, boleh Om Aidil bawa ke depan salah satu karya satu karya saya. Kaligrafi Asmaul Husna. Dan kaligrafi saya Ustaz, pernah satu kaligrafi dilelang terjual 500 juta. Jadi satu lukisan saya itu pernah jadi satu masjid.
Jadi makanya saya waktu itu berpikir, oh kalau begitu aku harus bikin cita-cita membangun 1000 masjid sebelum mati. Caranya bagaimana? Kita sedekahkan 1000 lukisan. Ya. Mudah-mudahan 1000 lukisan ini akan menjadi 1000 masjid nantinya, amin. Dan ini adalah salah satu karya terbaik saya malam ini. Saya akan lelang dan hasilnya akan saya sumbangkan untuk Masjid Baitur Rahman Palembang. Boleh Aidil sama Om Roni maju ke depan, pegangin. Buka bang, buka, oh, boleh buka. Bismillah. Coba lihat sini, biar nggak kebalik. Terus ayat. Ini ada Asmaul Husna Al-Mughni. Coba pegang, 2 orang pegang ya. Ini Al-Mughni. Tolong bang, 2 orang panitia, tolong pegangin. Ini lukisan ini hadirin mulia. Take it out. Just give me. Ya. Satu dulu. Ya. Baik, lukisan ini mudah-mudahan kalau ada di sini orang-orang yang Allah beri kelebihan rezeki dan kalian ingin mengoleksi karya saya, ini lukisan ini Al-Mughni, artinya tahu? Yang maha memberikan kekayaan. Semoga nanti kolektor lukisan ini malam ini akan Allah jadikan orang yang paling kaya di sini aja lah, di Kuningan aja lah ya. Kalau kaya di dunia nanti capek lagi ngurusnya. Ya, baik, lukisan ini akan saya buka lelang malam ini dengan nilai 10 juta rupiah. Yang berminat angkat tangan. Ya. Yang berminat angkat tangan. Silakan. Mudah-mudahan bisa laku 100 juta atau 200 juta, amin. Ini mukanya muka orang kaya semua. Bos-bos. Bisa kelihatan mana orang berduit dan yang tidak terduit. Ini semua yang datang nih orang banyak duit semua. Baik, ada yang angkat tangan? Boleh, silakan. 10 juta rupiah. Gak apa-apa banyak, sedekah itu gak apa-apa banyak, yang penting ikhlas, betul gak? Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit, ada juga. Nanti transfernya langsung ke Masjid Baitur Rahman Palembang. Jadi saya sedikit cerita, kenapa saya membantu masjid itu, karena saya Allah hantar ke masjid itu tanpa diundang waktu itu. Saya sholat di masjid itu, karena saya menuju Sumatera Barat, tiba-tiba takmir masjidnya bilang, dia bilang, Ustadz percaya gak katanya? Sebelum Ustadz datang ke sini, kami itu berdoa sama Allah, ya Allah datangkanlah dari Sulaiman ke masjid ini. Artinya saya datang ke masjid itu. Subhanallah hadirin mulia. Akhirnya saya tanya kenapa, ternyata masjid itu telah terbengkalai sekian lama pembangunannya karena donaturnya bangkrut. Nah, dia nggak tahu cara menggalang donasi. Akhirnya tercetuslah ide melukis Al-Quran 30 juz untuk pembangunan, menyelesaikan pembangunan masjid itu. Jadi patungan satu halaman Al-Quran 10 juta, Al-Quran ada 604 halaman, berarti kalau 604 orang muhsinin ikut patungan berdonasi, maka masjid itu akan selesai. Sekarang sudah terkumpul 538 halaman, berarti tinggal 60-an lagi. Baik, mungkin di majelis ini ada yang berminat dengan lukisan, silakan. Berapa bunda? 10 juta. Tuh bunda, sebentar, antum berdiri di sini bang, berdiri di sini. Di sini, ini ada lighting di sini. Sini berdiri di sini. Baik, lihatin nggak? Ada yang di atas, ini siapa nama bunda? Bu Eka. Bu Eka membuka dengan nilai 10 juta rupiah. Ada yang di atas 10 juta? Siap, silakan. Bapak-bapak mana angkat tangan aja. Tidak usah malu-malu pak. Fastabiqul khairat malam ini nih. Ini diabadikan nih, dunia akhirat. Di dunia diabadikan, di ada TV-nya nih. Siapa lagi yang siap di atas 10 juta? Angkat tangan, 20 mungkin? Ada? Cuma ada 2 lukisan malam ini. 2 painting only. Yang satu lagi apa? Bila baca. Kalau ini bismillah dengan nama Allah. Berdiri. Nah, miring. Berarti ada 2 lukisan yang akan kita lelang malam ini. Siapa yang di atas 10 juta? Ada? Kita hitung ya. Alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan
manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Dunia di tangan, di hati jangan. Ada yang di atas 10 juta? Ini gulung dulu. Satu-satu, kita selesaikan satu dulu. Ada? Kita hitung, coba hitung 10 sampai 1 dong semuanya. 10. Ada angkat tangan, coba bismillah. Cepat banget hitungnya. Bunda boleh, insya Allah maju ke depan Bunda. Kita serahkan, silakan. Nanti saya kasih nomor rekening masjid ya. Nanti langsung ke masjid aja. Ini kenang-kenang dari saya, ini tidak dijual. Mudah-mudahan nanti kalau saya sudah ada di dunia ini, lukisan ini bisa jadi masjid nanti, amin. Ya. Saya pernah juga melelang lukisan saya, terjual 300 juta untuk pembangunan pesantren di New York, di Amerika. Dan alhamdulillah Bunda, sekarang saya dapat penghargaan MURI sebagai pelukis kaligrafi tercepat. Saya pernah melukis 100 kanvas dalam waktu 3,5 jam dan semuanya terjual dengan nilai 10 juta. Dan hasilnya disubdonasikan untuk pembangunan pesantren Askar Kauni di Jambi waktu itu. Ya silakan, Bunda kalau mau maju ke depan kita foto bersama dengan Khalid. Boleh, bismillah. Takbir. Baik, ada lagi yang mau donasi 10 juta, nanti ada satu lukisan lagi. Angkat tangan aja, kita nggak usah lelang. Ada? Waktu saya cuma tinggal 15 menit. Ada? Angkat tangan yang berminat donasi untuk pembangunan masjid. Siapa yang membangun masjid di dunia meskipun sebesar sarang burung? Sebesar apa itu sarang burung tuh? Sebesar batu bata. Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan untuk dia istana di surga. Iya. Berbagilah jika kita punya, nikmat pasti bertambah, itu sudah janjinya. Alangkah indahnya orang yang dermawan, dicintai Allah, dimuliakan manusia. Dunia di tangan, tapi di hati jangan. Dunia keperluan, akhirat jadi tujuan. Enggak ada yang lihat lagi? Coba angkat tangan siapa? Berapa orang yang mau lukisan saya? Ada? 10 menit? Ya, baik. Yang berminat nanti boleh hubungi panitia. Berapapun donasinya, nanti saya akan sesuaikan kenang-kenangan dari saya insyaallah ya. Baik, Khalid. I think it's tonight. Ini malam terakhir acara ini ya? Masih 1 hari, Ustaz. Besok masih ada? Iya, masih ada. Subhanallah ya. Pertama saya dari Sulaiman mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya
kepada semua panitia yang sudah mengorbankan pikiran, tenaga, harta untuk buat acara ini ya. Semoga Allah membalas kalian dengan surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tasikhun niyah, luruskan niat. Kita buat acara ini untuk menyenangkan Allah saja. Untuk siapa? Untuk menyenangkan Allah saja. Semoga Allah gugurkan dosa kalian semua asbab acara ini. Amin. Dan Khalid Out juga tolong didoakan Khalid Out supaya menjadi seorang ulama besar nantinya. Amin. Amin. Menjadi seorang hafiz Al-Quran. Dan anaknya Abdullah, dia punya anak umur 16 tahun namanya Abdullah, nanti juga jadi penghafal Quran. Michelle juga berangkat haji dan umrah bersama-sama nanti. Amin. Amin ya Allahu Akbar. Jadi kesimpulannya apa hadirin sekalian? Tetaplah jadi orang baik. Jangan pernah lelah menjadi orang baik. Ya, sampai kapan kita jadi orang baik? Sampai mati. Kok lama kali bang sampai mati? Kalau besok kita mati berarti sampai besok saja. Ya, sampai mati kita jadi orang baik. Kemudian yang kedua, hidupkanlah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semampunya, bukan semaunya. Yang ketiga, perbaiki sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya tanpa sadar dia sedang memperbaiki kehidupannya. Perbaiki sholatmu maka Allah perbaiki kehidupanmu. Ya, laki-laki di mana sholatnya? Di masjid, 5 waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Ra'atain fajri khairan minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini mohon maaf ya, saya lihat banyak sekali orang Islam laki-laki yang sholat ke masjid cuma tiap Jumatan aja, betul? Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk 5 waktu di masjid, Pak. Ada ancamannya. Saya pertama kali ikut pesantren kilat, saya mendengarkan hadis. Apa bunyi hadisnya? Artinya, kata Nabi, sungguh aku ingin kumpulkan pemuda-pemuda, lalu aku akan perintah mereka mengumpulkan kayu bakar untukku, kata Nabi. Dan aku akan mendatangi laki-laki yang sholat fardu di rumah-rumah mereka, dan aku akan bakar rumah mereka. Dan setelah hari itu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, aku bersumpah dengan namamu ya Allah, wallahi aku tidak akan tinggalkan 5 waktu di masjid sampai aku mati. Itu sumpah saya 23 tahun yang lalu. Karena sumpah itu bunda, tak berani saya tinggalkan 5 waktu di masjid. Benar, tanya sama Khalid. Bagaimanapun capeknya kita, tetap kita sholat berjamaah di masjid. 1 langkah mengangkat 1 derajat, 1 langkah menggugurkan 1 dosa. Kita kehilangan tas beserta isinya, sedih nggak? Ibu tiba-tiba tasnya hilang, sedih nggak? Dompetnya hilang, sedih nggak? Kenapa kehilangan dunia beserta isinya nggak sedih? Nabi yang katakan 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Bahkan dalam satu hadis Nabi katakan 2 waktu sholat berat bagi orang munafik. Sholat apa? Subuh dan isya berjamaah. Siap Bapak Ibu semua ya? Ibu-ibu boleh di masjid, tapi lebih baik di mana? Di rumah. Tapi kalau kami laki-laki memang tidak ada toleransi kecuali uzur, sakit, gempa bumi, banjir, kebakaran, kita boleh sholat di rumah semampunya. Lalu cintailah ulama, mudahkan langkah kaki ke majelis ilmu, lalu tawadukkan hati. Katakan setiap hari, aku adalah manusia yang paling hina, tak mungkin diriku menghina kehidupanmu. Aku adalah manusia yang penuh dosa, tak ada waktuku bicarakan dosamu. Sebaik-baik aku, lebih baik dirimu. Seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku. Coba ikuti.
sebaik-baik aku, lebih baik dirimu, seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku. Ayo tanpa musik. Sebaik-baik aku, lebih baik dirimu, seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku. Itu tawaduk namanya. Orang tua lebih baik karena lebih duluan beramal soleh, pasti pahalanya lebih banyak. Orang muda lebih baik, anak muda karena saya lebih duluan bermaksiat, pasti dosa saya lebih banyak. Allah beri kita dua mata, satu mata selalu melihat kebaikan orang lain, satu mata selalu melihat keburukan diri sendiri. Catat ya, yang tadi itu ya. Sebaik-baik aku, lebih baik dirimu, seburuk kamu, lebih buruk aku. Sebaik-baik aku, lebih baik dirimu, seburuk-buruk kamu, lebih buruk aku. Manusia hina, letakkan diri di bawah rumput, jangan sombong. Orang sombong diharamkan mencium bau surga. Apa yang mau kita sombongkan? Kita hanyalah seorang pendosa, berasal dari setetes air yang hina, tak lama lagi jadi bangkai. Tak lama lagi kita mati. Tak ada yang pasti di dunia selain mati. Capres belum tentu jadi presiden, betul? Cagup belum tentu jadi gubernur. Cabub belum tentu jadi bupati. Tapi kalau camat, calon mati, pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Baik, tunggu, baik. Yang paling keras teriak mati, insya Allah paling panjang umurnya. Yang gak ikut teriak mati, mati duluan. Tes ya, kita tes. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, yang di belakang mati, yang di samping, yang di tengah, yang ceramah. Wahai manusia, ayo semuanya, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadapi ilahi. Dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Iya, mic close buat Ustaz Dery Sulaiman. Alhamdulillah. Baik, itu dari saya. Kita nggak ada sesi tanya jawab, Ustaz ya? Cukup ya? Ya, sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ingat, banyak orang yang pagi hari masih duduk di beranda, ternyata sore hari sudah di keranda. Pagi hari masih bersenda gurau dengan anak istrinya, ternyata sore hari sudah di dalam kubur. Terakhir peringatan dari saya, jangan pernah menunda-nunda taubat. Karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Kitalah yang harus bertaubat menunggu ajal itu datang.
Insya Allah ya. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada niat baik, sekarang berbuat baik. Tolong saya minta tolong kepada para muhsinin yang ingin membantu pembangunan Masjid Baitur Rahman itu. Silahkan dicatat nomor rekeningnya, panitia nanti kami minta ya. Atas nama Masjid Baitur Rahman, Bank Syariah Indonesia BSI, nomor rekeningnya 7746x91. Silahkan, mau donasi berapapun, hanya Allah yang bisa membalas ya. Nah ini bukan masjid saya cuma lewat di masjid itu kemudian mendapat amanah dan saya berjanji akan menolong masjid itu dimanapun saya berada. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ulang lagi, 77 4-nya 6 kali 91. Yang belum follow Khalid, YouTube-nya Khalid, Khalid Ott di subscribe ya. Subscribe my channel or I smash you, okay? Oh tuh. Nanti kita periksa HP semua, dia bilang yang tidak follow dia pukulin di luar semua. Ya. Dan juga follow Instagram saya Dery Sulaiman dan TikToknya Dery_Sulaiman. Semoga persahabatan kita abadi sampai ke surga. Ingat, sahabatmu syafaatmu. Mudah-mudahan kita berteman di dunia, kita bertetangga di surga nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Syukron kasiran kepada Ustadz Dery Sulaiman dan Mr. Khalid yang sudah menyampaikan motivasinya buat kita semua. Baik, alhamdulillah sesi terakhir pada malam hari ini telah selesai. Kita tutup bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miracle Motivator Akhirat. MMA, ja? Don't forget. Takbir! 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 MashaAllah.